Jangan karena terkendala biaya itu langsung menyurutkan cita-cita kalian. WhatsApp, kembali lagi di Ngebahas Rank. Oke, kembali lagi bersama saya juga di Bidang Pranata. Dan kali ini kita kedatangan dua mahasiswa berprestasi dari Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama. Oke, kita kedatangan Kak Linda dan Kak Nela. Sebelumnya, untuk membahas lebih lanjut, perkenalan dulu, teman-teman juga pengen tahu nih biodata atau CV Kak Linda dan Kak Nela. Kak Linda dulu nih perkenalan. Baik, terima kasih Kak Sayuga. Halo teman-teman, perkenalkan saya Linda Yuni Afianti dari semester 4 S1 Keperawatan. Oke. Terus selanjutnya Kak Nela. Baik, nama saya Nela Desya Putri. Saya dari Prodi D3 Kebidanan semester 4. Oke, semester 4. Terus, oh iya, Kak Nela berarti ini mau lulus juga ya? Udah semester akhir nih ya? Kurang 1 tahun. Oke, semester akhir ya, udah mau lulus nih. Oke. Dan kali ini kita membahas tentang beasiswa nih Kak. Kan Kak Linda dan Kak Nela nih terkenal mahasiswa berprestasi nih di kampus nih. Oke, kita tanya-tanya tentang beasiswa nih. Pasti dapat banyak nih kakak-kakak ini beasiswa. Dan kita tanya yang pertama nih. Di kampus kita nih, Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban, itu ada program nggak sih Kak tentang beasiswa atau semacamnya lah? Ya, ada. Ada kan? Iya, ada. Oke, terus program beasiswa apa aja sih Kak di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban? Program beasiswa yang ada itu yang pertama itu bidik misi. Oke, Yang bidik kedua misi. itu bidik misi ongoing. Kemudian sekarang itu KIP kuliah. Kalau dulu zaman saya itu bidik misi, sekarang berganti nama jadi KIP kuliah. Tapi sistemnya itu masih sama, hanya berganti apa? Nama saja ya. Oh. Kemudian ada beasiswa pengurangan UKT sama beasiswa yang diberikan kepada ketua Ormawa ya Kak, yang Oh, aktif. ketua Ormawa yang aktif. berprestasi. Itu juga mendapat Sama berprestasi. Oh, berprestasi? Meraih IPK. tertinggi kayak IPK sempurna kayak gitu ya. Iya. Terus caranya nih Kak untuk mendapatkan beasiswa di kampus kita. Cara-caranya nih, dari Kak Nela dan Kak Linda, caranya kayak gimana Kak? Kan atau kita gimana ya, kayak berusaha aku harus belajar giat nih biar IPK naik. Terus yang belum gimana ya, orang yang belum aktif berorganisasi ini ingin aku harus berorganisasi ya, atau aku dapat kepercayaan untuk menjadi ketuanya organisasi biar dapat apa ya namanya itu kayak bantuan bantuan UKT juga. Terus ada pengurangan UKT, itu kan ada pasti ada cara-caranya nih Kak. Itu kayak Ya, gimana Kak? maksudnya itu cara dari teknisnya apa cara kita mendapatkan Ya melalui cara prosedur dari gitu? teknis, terus juga cara kita mendapatkannya. Oh, ya mungkin Kak Nela bisa menambah. Baik, kalau saya mau menjelaskan dulu tentang cara mendapatkan bidik misi, karena kita juga kebetulan salah satu mahasiswa penerima bidik misi. Oke. Jadi untuk dulu kita gimana sih caranya kita mengajukan untuk seleksi mahasiswa bidik misi itu, yang pastinya pertama kita harus menjadi mahasiswa IINU dulu. Oke. Kemudian kita harus menggali banyak informasi, gimana sih apa saja yang harus dikumpulkan untuk mendapatkan beasiswa, kemudian syarat-syaratnya seperti apa gitu. Kalau kita dulu kita mengumpulkan berkas-berkas yang meliputi nilai-nilai seperti nilai raport, kemudian nilai UN, ada ijazah juga, kemudian ada slip gaji orang tua, foto bersama keluarga, dan juga foto rumah. Kemudian untuk selanjutnya kita pastinya akan mengikuti seleksi berupa apa ya, interview dengan dosen. Kemudian setelah itu ada apa namanya, Survei juga survei, kemudian baru diumumkan siapa yang lolos. Kebetulan kemarin itu waktu zaman saya itu yang ikut seleksi banyak ya Kak Nela ya. Lumayan Sekitar 50-an orang yang diterima hanya 6. Kuotanya bidik misi itu waktu Berarti dulu kakak-kakak hanya berdua ini dapat ya? Iya, Oh alhamdulillah, oke juga. Oh berarti berprestasi banget ya. Terus nih Kak
kan kebanyakan teman-teman di rumah juga ada adik nih yang masih SMA. Kak, misalnya minat nih mau daftar bidik misi di kampus Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Nilai UN ini berpengaruh nggak sih Kak? Kalau dulu sih nilai UN sedikit berpengaruh ya, karena kan bisa sebagai nilai tambah buat si mahasiswa yang lagi mendaftar itu. Tapi mungkin kalau sekarang kan ada pandemi ya, jadi UN kan juga mau dihapuskan itu ya, diadakan, jadi kan mungkin tidak terlalu berpengaruh sih. Tapi kalau nilai rapot dari semester 3 sampai ke 5 itu mungkin berpengaruh. Buat sebagai tunan apa itu sebagai itu kayak penyeimbang lah kayak gitu lah. Nilai tambah gitu ya. Terus persyaratannya nih, apakah rapat juga termasuk sih Kak? Iya. Kalau rata-rata rapat nih atau rata-rata nilai ujian nasional untuk mendaftarkan ke beasiswa bidik misi ini rata-rata berapa Kak nilainya? Atau 7, 8 atau 9? Minimal 7 ya. Nilai rata-rata rapot atau kalau rapot nih semisal berapa? Kalau ujian semisal berapa kayak gitu? Iya, kalau kita dulu 7 ya. Iya, 7. Kan kita juga dari kan bidik misi sama KIP kuliah itu kan juga program dari pemerintah. Jadi nanti kampus pun kalau mendaftarkan mahasiswa juga memasukkan data diri si calon penerima lah, itu nanti juga kan nilai juga berpengaruh juga di seleksinya itu. Oke, dari situ terus kayak gini Kak, kan yang mendapatkan beasiswa itu kan beasiswa oleh pemerintah kan. Nah, itu ada kayak sistem kita semisal kan kalau misal kita mau kerja nih interview ke HRD, kita kan juga mendatangkan kontrak sebelum kita bekerja atau dan terus kayak beasiswa apakah sama semacamnya kayak sebelum kita mendapat beasiswa kita harus menulis kontrak kayak saya akan mempertahankan nilai saya atau saya akan lebih baik dari sebelumnya kayak gitu. Apakah ada Kak? Terus kayak gimana persyaratannya kayak gimana itu? Iya, jadi untuk penerimaan bidik misi itu pastinya kita harus kontrak terlebih dahulu dengan perantaranya yaitu dosen. Apa saja yang harus kita kontrak? Ya meliputi kekonsistenan kita dalam mempertahankan nilai, mempertahankan IPK. Paling tidak kalau kita tidak bisa meng-up nilai kita harus bisa stagnan dan turunnya itu jangan banyak-banyak gitu. Kita harus bisa menstabilkan nilai IPK dari semester sebelumnya ke semester selanjutnya seperti itu. Kemudian minimal 3 ya Kak. Oh iya, minimal 3. Harus, tapi nggak harus kayak misal gini Kak. Kita naik nih Kak. Terus bisa tinggi, terus kita turun anjlok ke semester 2, terus semester 3, 4 seterusnya kayak step by step naik. Apakah itu berpengaruh Kak? Atau semisal harus dari bawah ke atas itu baru bisa. Tapi kalau misalnya ada salah satu turun nih Kak, itu berpengaruh nggak sih Kak sama kontrak kita ke beasiswa? Atau semisal nih biaya siswa bisa dicabut atau enggak? Kalau itu sih menurut saya tergantung dari kebijakan kampus ya, karena saya baca dari pedoman bidik misi, program bidik misi itu diserahkan kepada kampus. Kalau memang kebijakan kampus menghendaki kalau apabila nilai turun itu bakalan dicabut itu ya itu terserah dari kebijakan kampusnya. Tapi kalau dari pedoman bidik misi itu selagi nilainya tidak di bawah 3,00 itu masih bisa dipertimbangkan. Tapi emang bisa dicabut Kak kalau beasiswa itu? Bisa dong, kalau misal anaknya tidak konsisten sama seperti nggak mau masuk kuliah lagi itu. Bahkan cuti pun bidik misi itu bakal dihentikan selama itu. Jadi nggak dapat uang saku juga nggak dapat uang pendidikan. Terus tapi kalau misal cuti nih atau saatnya cuti kan berapa semester? Terus kalau semisal dia melanjutkan kuliah lagi, apakah itu berlanjut di misi atau gimana ya? Udah stop dari situ atau mengembalikan uang beasiswa ke pemerintah atau gimana Kak itu? Kalau cuti itu tergantung alasan cutinya ya. Kalau semisal cutinya memang karena sakit atau karena sesuatu hal yang tidak memungkinkan dia ikut kuliah, mungkin bisa ditolerir. Terus itu juga ada prosedurnya kalau mau mengajukan mendapatkan bidik misi. Ya itu ada prosedurnya. Tapi kalau dia alasan cuti kayak menikah itu sebenarnya ya juga tidak tertulis di buku pedoman bidik misi kalau bahwa menikah itu diberhentikan. Tapi ada saya pernah baca itu ada statement bahwa
kalau dia mampu menikah berarti kan dia sudah ada yang membiayai. Oh. Lalu buat apa pemerintah membiayai anak tersebut? Oh, gitu. oke, paham. Oh, jadi gitu ya. Iya, jadi Terus nih, tergantung. dari kebijakan, berarti itu dari kebijakan kampus sendiri-sendiri ya. Iya. Jadi setiap bidik misi, setiap beda kampus, beda aturan Beda juga ya. aturan juga, Oke. iya. Terus nih Kak, apakah beasiswa salah satunya bidik misi nih bisa sampai lulus nggak sih Kak? Iya. Alumni kita juga ada ya yang sampai lulus. Itu sampai lulus. Dari D3 kebidanan ya. Itu semisalnya tuh uangnya itu langsung ke pihak kampus atau turun ke mahasiswanya sendiri-sendiri Kak? Kalau uang itu Pencairan uang. uangnya itu ada biaya pendidikan sama biaya hidup. Kalau biaya pendidikan itu langsung ya Kak ya ditransfer di Iya, ke rekening kampusnya. kampus, masuk ke rekening kampus biaya pendidikannya. Kemudian kalau uang saku itu masuk di Ke rekening masing-masing. iya, rekening masing-masing. Jadi juga dapat dua di ya awal dari, semester ya. dari kampus, terus juga dari apa namanya dari untuk kampus juga untuk pribadi Iya, ya. iya. Itu pencairannya setiap berapa semester atau berapa sebulan sekali kah atau semester sekali kah? Satu semester sekali. Oh, berarti kalau sudah- bidik misi itu tidak semuanya ya Kak ya satu semester sekali. Ada beberapa kampus yang diberikan per bulan. Tapi kalau kami itu diberikan Langsung dibulatkan ke setiap semester ya? Jadi Oke. dikasih di semester awal gitu Kak. Apakah terus ini Kak tanya-tanya ini apakah ini satu orang bisa mendapatkan 2 sampai 3 beasiswa lain? Misal Kak Lydia sama Kak Nela ini mendapatkan bidik misi kan, terus bisakah sih Kak satu orang ini mendapatkan lebih dari 2 beasiswa lain? Apakah bisa kan? Atau kalau udah bidik misi ya udah stop bidik misi, beasiswa lain nggak bisa dapat atau gimana Kak? Iya. Jadi untuk sudah ada kesepakatan dari awal kalau kita sudah diterima bidik misi, artinya kita kan sudah dijamin mulai dari masuk sampai kita lulus, baik itu uang pendidikan maupun uang saku. Jadi kita tidak diperkenankan untuk menerima beasiswa lain. Kalau Misalnya- dari dalam IIKNU, mungkin kalau dari luar kalau dia mengikuti event bidik misi event beasiswa lain itu mungkin bisa. Oh. Tergantung dari pihak penyelenggara. Kalau memang diperbolehkan si pelamar itu sudah terikat oleh beasiswa, boleh, itu juga enggak masalah. Yang penting dari IKN itu sendiri cukup banyak satu ya Kak ya. Terus nih Kak, bidik misi kan pemerintah langsung nih Kak. Semisal ada kegagalan di kita, misal mahasiswa nih, dia mendapatkan beasiswa bidik misi, tapi dia semester 1, 2, 3 itu enak, pintar juga, berprestasi juga, terus nilainya juga bagus. Tahu-tahu semester 4, 5, 6 itu dia kayak anjlok, kayak terus kayak nggak ngurusin Bermasalah. kuliah, kayak bermasalah. Iya. Apa dia itu harus dikeluarkan kampus atau disuruh mengembalikan dana yang dicairkan dari pemerintah atau kayak pidana atau gimana gitu Kak. Kan pasti banyak ya pertanyaan kayak itu teman-teman. Ini kan aku takutnya kalau sembrono kayak dapat beasiswa tapi kalau nggak bisa kayak memegang tanggung jawab ini gimana kan. Terus teman-teman di rumah juga bingung kan. Nah itu konsekuensi dari pemerintah kayak gimana Kak? Yang kakak tahu aja nih. Kalau setahu saya itu nggak ada ya kalau sampai pidana itu. Iya, jadi kalau misalnya si mahasiswa penerima bidik misi itu bermasalah, pastinya dia akan Dapat surat mendapat peringatan. Pasti dapat himbauan dari pemerintah Iya, langsung ya. Itu berarti langsung dari pemerintah langsung atau kan katanya kan tadi kan dari pihak kampus kan. Itu himbauan dari pemerintah langsung atau dari pihak kampus? Itu dari kampus karena pihak bidik misi atau beasiswa seperti KIP kuliah itu kan langsung menyerahkan pengelolaan beasiswa itu di kampus. Jadi kayak apapun yang terjadi sama mahasiswa itu pasti ada laporannya. Jadi sebelum kayak pencairan uang per semester itu pasti kampus itu laporan kepada pemerintah bahwa anak ini mendapat IPK segini ya, terus tingkah lakunya segini, terus tidak ada kendala apapun, itu nanti bakal di ACC sama pemerintah untuk pencairan dana. Kalau mungkin laporan dari kampus itu buruk terhadap anak tersebut karena memang anak tersebut tidak pernah kuliah, terus melanggar kesepakatan itu
ya blacklist langsung, atau di-cut ya, gitu ya? di-cut gitu langsung di blacklist, tidak bisa menerima lagi. Terus nih pengalaman dari Kak Linda sama Kak Nela nih, suka dukanya mendapatkan beasiswa nih dari Kak Linda dulu lah. Sukanya ya pasti bersyukur ya karena bisa membantu orang tua, meringankan beban orang tua, bisa kuliah tanpa biaya gitu. Kalau bersyukur sekali ya. Terus kemudian kalau dukanya ya mungkin kita mengemban amanah ya Kak ya kan, kita juga dibiayai negara, nggak mungkin kita jadi kita tidak bertanggung jawab apa yang telah diberikan negara kepada kita gitu. Jadi dukanya ya gitu, kayak Kita menilai tanggung jawab ya, juga ya. jauh lebih baik dari teman-teman yang tidak menerima. Oke, terus dari Kak Nela nih. Iya, sebenarnya nggak jauh beda ya. Kalau kita dapat keringan seperti itu, pastinya kita bersyukur, Suka juga, kita bersyukur juga senang. ya. Orang tua juga pasti ikut senang gitu. Tapi dukanya juga ada, yaitu apa, kita tuh kayak apa ya, punya Tanggung jawab. iya, punya tanggung jawab, terus punya Harus lebih aktif dari mahasiswa lain juga. gimana kita harus bisa mempertahankan nilai, kemudian meningkatkan nilai, dan jangan sampai diusahakan jangan sampai apa ya, Nilainya lebih turun. rendah daripada teman yang lain gitu. Oke, harus berusaha lebih satu langkah lebih di atas lah ya Kak ya. Oke. Iya. Terus nih Kak, tips untuk mendapatkan Menurut beasiswa. saya itu jangan pernah patah semangat, jangan karena terkendala biaya itu langsung menyurutkan cita-cita kalian. Kalian ingin sukses kan pasti Allah pasti kasih jalan gitu. Jadi jangan pernah putus asa karena semuanya itu pasti ada jalannya gitu. Jadi setiap selagi kita mau berusaha. Yang niat berusaha juga harus gitu ya. Terus dari Kak Nela nih. Sama doa. Oke, doa jangan orang lupa tua ya. juga. Oke. Dari Kak Nela nih. Iya, jadi pesan untuk teman-teman atau adik-adik yang saat ini SMA yang ingin melanjutkan ke perkuliahan dan sangat mengharapkan untuk mendapatkan beasiswa, baik itu bidik misi atau beasiswa yang lainnya, pastinya kita harus semangat belajar mulai dari sekarang. Kemudian jangan malas untuk nyari info apapun silakan dicari. Oke. Silakan dicari sebanyak-banyaknya, kemudian kita lengkapi gitu loh syarat-syaratnya buat mendapatkan itu. Kita persyaratan lebih dulu ya. Iya. Gitu. Pokoknya yang penting semua disiapkan dulu, terus belajar, cari informasi, cari info sebanyak mungkin, kayak gitu ya. Terus untuk mendapatkan ini Kak, semisal ada teman-teman di rumah nih mau berkuliah di Institut Kesehatan Abdurrahman Tuban, terus tapi ada kendala biaya nih Kak. Saran dari Kak Linda sama Kak Nela nih, biar kan Kak Linda Kak Nela kan gimana ya, kan bidik misi sampai lulus kan, nggak perlu keluar biaya. Pesan untuk teman-teman di luar biar semangat, apalagi kampus berkuliah di kampus kita Institut Kesehatan Abdurrahman Tuban. Pesan-pesan terakhir nih dari teman-teman di rumah, dari Kak Linda dulu. Untuk kelas 3 sekarang, kelas 3 SMA ya yang mau kuliah mungkin sekarang bisa dipersiapkan belajar. Kemudian kan sekarang bidik misi sudah berubah jadi KIP kuliah. Terus saya juga melihat info di sosial media atau di sumber-sumber web KIP kuliah itu mereka sudah mulai buka pendaftaran gitu. Jadi sekarang udah mulai ya. Oke. Jadi teman-teman di rumah harus segera. Iya, mencari informasi itu penting dan komunikasi itu juga penting. Kalau memang benar-benar membutuhkan dan benar-benar niat, itu pasti ada keinginan untuk mencari tahu, terus kemudian mengkomunikasikan. Kalau misal ingin daftar ke IIKNU ya, kemudian ingin cari beasiswa seperti saya dulu itu, saya belum daftar tapi saya sudah tanya-tanya dulu tentang beasiswa yang ada di Stikas gitu. Oke. Jadi mengumpulkan saya daftar, informasi juga ya. mengumpulkan informasi dulu. Terus dari Kak Nela nih, kan dari itu keperawatan Kak ya. Iya, nah, dari Kak Nela, kan Kak Nela kan dedika kebidanan nih. Iya. Untuk dedika kebidanan ini gimana Kak? Iya, jadi menambahkan dari Kak Linda tadi, benar bahwasanya KIPK kuliah ini sudah mulai dibuka dan juga dari kuota mahasiswa yang sudah diterima di IINU ini, alhamdulillah kuotanya lebih banyak daripada penerima bidik misi. Nah itu sangat sangat kalian tuh sangat berkesempatan gitu loh buat mendapatkan itu. Lebih Jadi banyak kesempatan lah Kak ya. Iya, karena dulu kan cuma 6 dan tahun ini berapa? Kurang lebih 50 50 orang. ya Jadi itu malah. sangat
sangat banyak sekali gitu loh. Betul, Jadi Pak. kalian punya ruang buat mendapatkannya. Tetap Makanya belajar, tetap semangat belajar, semangat berprestasi, dan jangan lupa berdoa. Nah, oke, itu pesan dari kakak berprestasi ini. Terima kasih kak ya atas saran tips-tipsnya untuk teman-teman di rumah juga. Oke, jadi itu pesan dari kakak berprestasi ini dari Kak Linda dan Kak Nela. Oke, sekian dari pembahasan kita. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ditunggu aja berita-berita selanjutnya dari ngebahas yang kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.